dan kepada umat beliau yang mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Ikhwani wa akhwati, saudara dan saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini, atas izin dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berjumpa dalam acara webinar Wulingi Mengaji dengan tema bersemangat mengamalkan ilmu, yang insya Allah tema ini akan dibahas dan dikupas oleh Ustadz kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizahullahu Ta'ala. Maka sebelum acara kita lanjutkan, perkenankan kami memperkenalkan kami yang pertama selaku moderator. Saya adalah Roni Setiawan dari Ma'had Ali Al-Furqan Magelang. Insya Allah akan mengawal perjalanan kajian kita ini insya Allah Ta'ala. Tak lupa, di sini kami akan membacakan beberapa susunan acara kita. Yang pertama yaitu pembukaan yang telah kita lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan membacakan tata tertib. Kemudian kita akan membacakan profil beliau, hafizahullah, dan selanjutnya materi dan tanya jawab. Taib. Saya kira untuk mempersingkat waktu, mungkin tata tertib kita lewati, kemudian kita langsung beranjak saja kepada yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Dr. Ali Musri Semjan Putra Hafizahullah Ta'ala. Maka kami persilahkan untuk beliau menyampaikan apa yang hendak disampaikan. Wa falyatafaddal mashkura wa jazakumullahu khairan. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Suaranya ada kedengaran lah? Naam Ustaz. Terdengar. Suaranya ada masuk? Naam Ustaz, sudah masuk. Baik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuhha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah Masyarul ikhwal akhir, syukur Allah yang telah memudahkan kita untuk berhadir pada kesempatan ini. Semoga kehadiran kita ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta diberikannya kepada kita ilmu yang bermanfaat, yaitu dapat kita amalkan dan menjadikan sebagai jalan kita mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mulai di awal bahasan kita ini, kita sampaikan tentang pentingnya untuk selalu membiasakan diri mengucapkan salawat dan salam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu diberikan Allah SWT kemudahan dalam mempelajari, mengamalkan serta mendakwahkan sunnah beliau. Para ulama Allah Subhanahu wa taala,
walaupun dalam kondisi yang sangat terbatas, alhamdulillah kegiatan kita ini bisa kita laksanakan ya, walaupun saya atau Anas dalam kondisi sedang dalam beberapa kegiatan, tapi dengan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang mulia ini kita bisa berhadir dan melaksanakan kegiatan yang telah kita agendakan ini. Kalau pula terima kasih kepada para panitia yang telah menggagas acara ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan kepada umur, ilmu dan segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Jadi para ikhwan Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita adalah tentang bersemangat mengamalkan ilmu ya. Ada kitab yang sangat baik sebelum saya membahas secara pembahasan ini panjang lebar. Ada kitab yang sangat bagus untuk dibaca dan dipahami, yaitu karang Al-Khatib Al-Baghdadi, judulnya Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Ini buku sangat bagus, tetapi saya nggak tahu ya apakah sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia atau belum. Tetapi ya, buku ini membahas berbagai nasihat-nasihat mulai dari Al-Quran, hadis-hadis Nabi dan ucapan para ulama-ulama dari masa ke masa yang menjelaskan tentang hikmah-hikmah dari ucapan mereka dalam masalah pentingnya mengamalkan ilmu. Baik, tentu tujuan dari berilmu adalah untuk diamalkan. Walaupun ada ulama yang membagi ilmu ini dua bagian, ilmu yang maksudnya ilmu itu sendiri, yang dimaksud dengan ilmu itu sendiri adalah seperti ilmu tentang keesaan Allah, ya, tentang sifat dan nama-nama Allah. Namun dia berkaitan dengan amal kita. Yang dimaksud tidak seperti umpamanya ilmu yang berbicara tentang ibadah, kaifiatus salat, kaifiatus siyam, bagaimana tata cara salat, cara bersuci, bertaharah, tata cara melaksanakan haji dan umrah. Tentu di sana ada hadis-hadis khusus yang memang harus dipraktekkan secara langsung petunjuk Rasulullah SAW tentang hal itu. Namun ada ilmu yang dalam bentuk yang itu pemahaman yang beraplikasi kepada sikap dan tindak tanduk kita, dan dia terbawa dalam setiap saat sebenarnya di dalam praktek ibadah kita, yaitu ilmu keyakinan kepada Allah SWT, ilmu akidah. Baik, kemudian pembahasan ini mungkin kita bahas dulu dari tinjauan Al-Quran Karim. Bagaimana begitu banyak sekali ayat Al-Quran yang membahas ya baik dorongan maupun ancaman bagi orang-orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya, atau orang-orang keberuntungan yang akan diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ilmunya. Baik, kita mulai dari surat Al-Fatihah. Kita mulai surat Al-Fatihah, yaitu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sabdanya menjelaskan tentang tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ghairil maghdubi alaihim, ya, ketika kita minta jalan orang lurus, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Penjelasan tentang tafsir ayat ini dalam surah Fatihah, tunjukilah kami jalan yang lurus ya Allah, itu jalan yang Engkau ya berikan kepada mereka. Ya, alladzi an'amta alaihim, bukan jalan yang Engkau mereka mengetahui dan orang yang Engkau sesatkan mereka. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rasulullah SAW menjelaskan tentang yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim hum Yahud. Mereka adalah orang Yahudi. Yaitu kenapa mereka dikhususkan dengan sifat Allah kepada mereka? Karena mereka berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya. Ya, maka para ulama menjelaskan man dalla min ulama ila fa fi syabhul Yahud. Orang-orang yang sesat di kalangan para ulama kita
maka atau di antara kami, ya di antara ulama kita, maka dia adalah menyerupai perilaku orang Yahudi. Menyerupai perilaku orang Yahudi. Nah, kemudian dan diberitahu oleh orang yang tersesatkan ya Allah, ya itu jalan-jalan orang yang sesat. Mereka adalah Nasara, mereka adalah orang Nasrani. Ya, kenapa mereka disukukan sifatnya dengan kesesatan? Yaitu disebutkan ya bahwa mereka beramal tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Maka dari itu Ibnu Qayyim juga menjelaskan dalam beberapa kitab beliau, ya al-ilmu wal amal amani. Ilmu dan amal itu dua saudara kembar, artinya dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Dia lahir sama. Ilmu harus diamalkan, amal harus berdasarkan ilmu. Nah itu pertama ya, kita mulai dari ayat-ayat yang sederhana yang biasanya selalu kita baca dalam Al-Quran, dalam salat kita gitu kan. Nah, ayat yang mulia ini benar-benar di mana kita mohon kepada Allah jalan yang lurus. Apa yang lurus? Jalan orang-orang mengamalkan ilmunya, orang-orang beramal dengan ilmunya, dan orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya. Maka sebab itu al-khulafa rasyidin alladzina an'amta 'alaihim, orang-orang yang telah beri nikmat atas mereka ya Allah. Ya tentu terutama ini adalah para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kenapa? Maka disebutkanlah sahabat Rasulullah SAW dengan al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Ya, al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Kenapa mereka sebut ar-rusyd? Disebutkan dengan dua sifat, ar-rusydu wal huda. Al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun, atau fa'alaikum sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun min ba'di. Ar-rusydu disebutkan oleh ulama adalah al-ilmu al-amri bil haqq, mengamalkan kebenaran. Al-rusydu al-ilmu bil haqq wal huda al-amal bil haqq, berilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran. Nah, jadi sebenarnya hidayah di antaranya hidayah kita mohon dalam salat kita itu di antaranya sebetulnya hidayah di salat tentu banyak ya, hidayah ila iman, hidayah ila istiqamah fid din, hidayah ila tibau sunnah, dan seterusnya di antara hidayah yang kita mohon di situ sesuai dengan penafsiran ujung dari ayat tersebut ya, yang maghdubi alaihim, jelas kita termasuk artinya di salat juga terdapat jadi kami orang-orang yang beramal dengan ilmu, orang-orang beramal dengan ilmu dan orang-orang yang mengamalkan ilmu. Tidak seperti orang-orang Yahudi yang berilmu tapi tidak beramal, dan bukan pula seperti orang Nasrani yang beramal tanpa ilmu. Nah itu salah satu sisi pentingnya. Pertama yang kita bahas di sini dalil ini dari Al-Quran dari wajibnya mengamalkan ilmu, dan kewajiban itu betapa kita ulang dalam salat kita setiap rakaatnya kita mohon kepada Allah agar diselamatkan, ya tidak menyerupai orang Yahudi dan tidak pula menyerupai orang Nasrani yang mana mereka berilmu, orang Yahudi berilmu tanpa beramal, orang Nasrani beramal tanpa berilmu. Maka tadi yang telah kita jelaskan, ini ayat yang mulia ini isyarat kepada hidayah yang sangat penting, itu adalah kita memohon kepada Allah SWT untuk beramal dengan ilmu kita, ya, dan juga kita agar ketika beramal juga berdasarkan ilmu. Jadi dua saudara kembar antara ilmu dan amal yang tidak akan mungkin untuk kita pisahkan di antara satu dan lainnya. Baik. Kemudian di antara dalil juga dijelaskan dalam Al-Quran, umpamanya dalam surah Al-Baqarah tersebut sendiri, yaitu ketika Allah mengingatkan kepada umat Bani Israel, ya, di sini Syekh Muhammad bin Wahab membahas ini dalam kitab Usul Sittah, yaitu Bayanul Ilmi wal Ulama wal Fiqh wal Fuqaha. Di sana beliau menjelaskan siapakah ilmu dan ulama yang sebenarnya.
Maka beliau mengutip ayat itu menjelaskan sifat orang Yahudi itu ulama jangan seperti ulama-ulama Yahudi yang mereka berilmu tetapi ilmunya digunakan untuk ya bermacam-macam, menipu, melegalkan berbagai pendapat-pendapat yang menyimpang, dijadikanlah hujah-hujah yang mereka bisa berhujah, membalik-balikan fakta dengan hujah-hujah, kepintaran mereka dalam berhujah dengan ilmu mereka. Jangan seperti demikian. Maka di antara ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah itu atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Allah katakan atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun. Ini dalil yang kedua dalam Al-Qur'an Karim. Di mana Allah katakan, apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik? Ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum, dan kalian melupakan diri kalian sendiri untuk beramal. Apalah taqilun, kemana? Ya kalau bahasanya lebih agak tajamnya, kemana otak kalian gitu ya? Kemana pikiran kalian? Kemana akal kalian? Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kalian tidak berpikir? Ya, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Apakah kalian menyuruh manusia berbuat baik dan kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian membaca Alkitab? Kalian mengetahui dalil, wa antum tatluna kita berarti mereka mengetahui dalil-dalil karena Allah mengatakan kalian membaca Al-Qur'an, membaca Alkitab atau orang yang membaca Taurat. Kalian memahami ilmu berarti karena mereka dikatakan wa antum tatluna kitab dan kalian memiliki ilmu tentang Alkitab, tentang Taurat dan kitab yang turunkan ilmu yang turun kepada mereka. Ya, dan kalian tahu tentang ilmu itu harus diamalkan. Maka wa antum tatluna kitab afala ta'qilun. Ini dalil di antara dalil yang lain yang menjelaskan tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Sehingga sangat tajam sekali di sana teguran, afala ta'qilun, kemanakah akalmu? Apakah kamu tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Itu antara dalil-dalil Al-Quran yang menjelaskan tentang betapa urgennya, pentingnya ilmu itu diamalkan. Ya, kita bahas dulu dari ayat Al-Quran. Dan ini sebetulnya lebih memperjelas yang tadi dari ayat dalam surah Al-Fatihah tadi kan. Sehingga di sini Allah sebutkan sifat mereka, atamuruna nasa. Itu Bani Israil di sini orang Yahudi, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Ya, apakah kalian menyuruh manusia untuk berbuat baik? Ya, kalian melupakan diri kalian sendiri dan kalian membaca Alkitab. Dan apakah kalian tidak berpikir, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Tentu hakikat dari menuntut ilmu bukan untuk sekedar dibanggakan dalam nilai yang tercatat di lembaran nilai kelulusan kita atau ijazah kita, bukan sampai di situ ya ukuran ilmu kita. Ilmu itu intinya tujuan dari dasar dari ilmu itu untuk diamalkan. Makanya sebagian orang Arab mengumpamakan ilmu itu bagaikan kita mencocok tanam. Maka diungkapkan oleh mereka al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila tamarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Ya, kita capek merawatnya, menghabiskan biaya, menghabiskan tenaga, ya, dengan keribunan daunnya, ya dengan berbagai pupuk yang telah dikorbankan, ya, namun tidak menghasilkan apa-apa bagi petaninya, ya, bagi petaninya tidak menghasilkan apa-apa. Nah, ini menjelaskan ya betapa meruginya seseorang yang tidak mengamalkan ilmunya, betapa meruginya seorang yang tidak mengamalkan ilmunya, sehingga dia hanya seperti petani yang telah berkorban untuk bercocok tanam, biaya, tenaga, waktu, dan seterusnya. Kemudian pohonnya tumbuh besar, memiliki dahan yang bercabang-cabang, namun tidak satu pun berbuah, namun tidak menghasilkan buah. Baik, itu yang pertama kita jelaskan di sini, ya, yaitu dalil-dalil. Kemudian juga di antara dalil juga adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun.
sangat besar. Ya, kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat besar kemarahan di sisi Allah Subhanahu wa taala, antaqulu ma la taf'alun. Engkau mengatakan sesuatu yang tidak engkau lakukan. Ya, kita nyuruh orang jujur, kita justru berbohong. Nyuruh orang amanah, justru kita suka berkhianat. Kita menyuruh orang sholat, justru kita sering meninggalkan sholat. Kita menyuruh orang baca Al-Quran, tapi kita lalai baca Al-Quran. Berbagai bentuk nilai-nilai yang kita lakukan, ya, berbagai bentuk motivasi yang kita lakukan, tetapi tidak pernah kita amalkan dalam hidup sehari-hari. Ulang. Nggak muncul. Suara muncul. Gambarnya belum. Ini apa nggak muncul? Ya. Bismillah, mohon maaf Ustadz, ini untuk videonya sepertinya ada gangguan. Bisa nggak boleh? Bentar. Kalau nggak usah pakai ini aja. Baik, lanjutkan. Ya. Di mana Rasul kita SAW juga menekankan dalam beberapa sabdanya, di samping ayat Al-Quran telah kita sebutkan tadi, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, sangat besar kemarahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala engkau mengatakan sesuatu yang tidak kamu lakukan. Maka dari itu, ya, setiap kita ya harus menyadari ilmu tidak sekedar untuk kita tumpuk di dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita, ya, bukan sekedar cukup sampai di situ, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita betul-betul mengamalkan ilmu yang kita dapat tersebut, sehingga baru di situ kita merasakan manisnya ilmu. Kalau ibaratnya juga bisa kita gambarkan, ya, orang yang membuat makanan yang enak tetapi tidak pernah dicicipi, seperti itu. Ya, dia melakukan makanan begitu enak, namun dia tidak pernah mencicipi makan tersebut. Ya, dia menghabiskan biaya, menghabiskan waktu, menghabiskan tenaga. Namun yang mencicipi keindahan kelezatannya adalah orang-orang, ya, yang mendapatkan ilmu dari dia dan mengamalkan ilmu tersebut. Dan akhirnya dia mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah berapa hal yang kita sebutkan? Sudah berapa dalil yang kita sebutkan? Ada 3 dalil. Yang keempatnya adalah itu kita ambil ungkapan Imam Al-Bukhari yang dinukil oleh Syekh Muhammad Wahab dalam kitab beliau Ushul Salasa, ya, yaitu al-ilmu qabla qawli wal amal. Al-ilmu qabla wal amal. Ilmu sebelum berilmu, sebelum berbicara dan berbuat. Jadi memang penting ilmu itu, tetapi itu adalah untuk diamalkan, bukan sekedar untuk dibangga-banggakan. Bukan sekedar untuk membuat status-status yang bagus, ya. Hari ini kan mainnya status. Bukan kata-kata yang indah sekedar untuk di share di akun-akun kita, akun sosial kita, tapi hendaknya kita adalah orang yang pertama menjalankan, mengamalkan apa yang kita kirim ke status-status tersebut. Maka dari itu, ya, hendaknya kita mic ini mati. Yang di Zoom. Tutup di sana. Baik. Jadi semua yang kita jelaskan tadi, ya, jangan sampai kita banyak membuang waktu, membuang tenaga, bersafar, ya, ke sana kemari untuk menghadiri majelis ilmu, namun ilmu tersebut tidak pernah kita amalkan. Baik, tadi kita sebutkan Imam Bukhari mengkaitkan ilmu dengan amal, ya, mengkaitkan ilmu dengan amal. Artinya apa? Ya, jangan sampai berilmu tapi tidak diamalkan, atau sebaliknya beramal tapi tidak didasari kepada ilmu. Baik.
Kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW juga tidak sedikit. Di antaranya hadis yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam hadis yang disahihkan oleh para ulama, yaitu lan tazula qadama 'abdin hatta yus'ala an arba. Tidak akan melangkah seorang anak Adam, seorang hamba pada hari kiamat, kecuali dia dapat ya, menjawab 4 pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang akan ditanyakan an ilmi fi ma'amali. Tentang ilmunya bagaimana dia amalkan. Nah, gimana dia diamalkan. Maka sebaliknya kalau ilmu itu hanya sekedar mengejar popularitas, kalau hanya sekedar mengejar keterkenalan, kalau hanya sekedar mengejar kedudukan, pangkat jabatan atau gelar-gelar akademik, ini kita termasuk ke dalam hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 orang yang pertama sekali api neraka dinyalakan dengan mereka. Awal api neraka jalan mereka. Awal tusa'udu bihin nar, salah satu. Di antara 3 jenis orang yang pertama sekali dinyalakan dengan mereka api neraka itu antara orang-orang yang berilmu tapi untuk dipanggil sebagai orang alim saja. Tapi dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Dan juga ada hadis lain ya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, beliau ketika ahli neraka berkumpul berkeliling ya di sekitar salah satu ahli neraka yang diazab dalam neraka, yang dia berputar-putar dengan isi perutnya di sebuah tempat di neraka itu, lalu orang ahli neraka melihat keanehan adab yang dialaminya, berkumpul berkeliling, kemudian ahli neraka bertanya, kenapa engkau hai si fulan? Bukankah engkau di dunia dulu selalu memberikan nasihat-nasihat yang indah kepada kami? Memberikan status-status yang indah, ya, memberikan berbagai kata-kata yang indah tentang kebenaran. Apa jawabnya? Aku dulu melarang kalian, aku menyuruh kepada kalian yang ma'ruf wala ati, tapi saya tidak mengamalkan. Wa anhaakum 'anil munkar, dan saya melarang kalian dari perbuatan munkar wa ati, terus saya melakukannya. Nah, ini beberapa penjelasan dari Al-Qur'anul Karim dan juga pula ada hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan betapa pentingnya mengamalkan ilmu. Ya, dan oleh sebab itu Imam Ahmad pernah mengatakan bahwa dia tidak meriwayatkan satu hadis pun dari Rasulullah SAW kecuali beliau mengamalkannya. Sampai beliau meriwayatkan sebuah hadis tentang Rasulullah SAW berbekam dan memberi upah kepada tukang bekam dengan sekian dirham, beliau pun melakukan hal yang sama. Ya, nah, demikian betapa para ulama berupaya untuk mengamalkan setiap hadis yang diriwayatkan oleh beliau walau 1 kali. Nah, maka dari itu, ya, mari kita ilmu yang sedikit kita upayakan amal dan amal, dan ilmu kita akan bertambah semakin kita mengamalkannya. Hatta fal ilmu amal. Dan juga para ulama dalam suatu ungkapan menyebutkan ilmu memanggil amal. Ya, jika in ajabahu, ya, jika dia melakukan amal, ilmunya akan tetap. Tetapi jika tidak diamalkan, irtahal, ilmunya akan berjalan, ilmunya akan hilang, ilmunya akan lupa. Maka di antara cara untuk menguatkan ilmu yang kita dapat, selalu ingat adalah dengan mengamalkan ilmu yang telah kita raih. Dengan mengamalkan ilmu yang telah kita raih. Baik. Sehingga ilmu-ilmu yang lain ya akan diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita coba melihat di sini ya sebenarnya yang Anda sebutkan tadi dalam sebuah kitab yang itu kitab yang bagus sekali, sangat banyak sekali nasihat-nasihat yang bagus, itu kitab Iqda'ul Ilmi Al-Amal. Nah, beliau di sini ya menukil berbagai riwayat ya, tetapi sebelumnya beliau mengungkapkan sebuah kalimat-kalimat yang sangat indah di mukadimah kitab tersebut. Ya. Beliau mengatakan ya, wa nas'aluhu at-taufiqa lil amal bima 'allamana.
Maka doa di antara doa disebutkan Allahumma allamna ma yanfa'una wanfa' ma 'allamtana. Ya Allah, berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami dan berikan manfaat ilmu yang telah kami ketahui. Maka berdoa kita kepada Allah, manfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni. Ya Allah, berikanlah manfaat ilmu yang telah aku dapat, ya, dan ajarkanlah kepada ilmu-ilmu yang kepadaku ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu doa kita. Ya. Dan juga kalau kita lihat ya, doa yang kita baca setiap pagi hari. Apa yang kita minta? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala. Setiap pagi kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan amal-amal kita yang diterima. Ini betul, kalau tidak beramal, amal apa yang diterima Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita tidak mengalami kita, lalu amal apa yang mau diterima Allah Subhanahu wa taala? Ya. Maka dari itu, ya, penting sekali mengamalkan ilmu dari beberapa dalil-dalil yang telah kita jelaskan di atas. Baik. Beliau mengatakan wa nas'aluhu at-taufiqa lil amal bima 'allamana. Kita memohon kepada Allah diberi taufik untuk mengamalkan apa-apa yang telah diajarkan Allah kepada kita. Ya. Apa yang telah Allah ajarkan kepada kita. Fa innal khaira la yudraku illa bi taufiqihi wa ma'unatihi. Karena kebaikan tidak akan mungkin kita dapatkan kecuali dengan taufik dari Allah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya jelas, makanya juga kita baca dalam setiap rakaat salat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau saja yang kami sembah dan engkau saja kami mohon pertolongan. Ya. Wa may yudlilillahu fala hadiya lahu min khaliqatihi. Kalau Allah menyesatkan seseorang, tidak akan ada mampu memberikan petunjuk dari seorang pun dari makhluk ini. Kemudian setelah itu beliau mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian beliau berkata, Inni musika ya talibal ilmi. Summa inni musika ya talibal ilmi. Kemudian sungguhnya aku mewasiatkan padamu wahai para penuntut ilmu. Apa wasiat yang pertama? Bi ikhlasin niyyah fi talabihi. Nah, di antara hal yang dapat membantu kita untuk mudah mengamalkan ilmu bila kita dalam menuntut ilmu tadi ada ikhlas. Ikhlasnya ingin beribadah kepada Allah untuk diamalkan ilmu tersebut dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi kita untuk ilmu ingin dapat gelar sarjana, ingin dapat sanad, ingin dapat apalagi sekarang ini yang lebih ngetren itu ya kan, wah sanad ini sanad riwayat, ini sanad qiraat ya. Punya apa istilah mereka? Punya sanad dan punya sanad. Apa tujuannya untuk mengumpulkan hal-hal seperti itu kalau tidak diamalkan ilmu tersebut? Apakah tujuan untuk mufakharah, untuk berbangga-bangga? Maka beliau mengatakan, wahai aku memberikan wasiat ya kepada engkau wahai penuntut ilmu yang mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu itu. Wa ijhadin nafsi 'alal amal. Ya, yang kedua kata beliau, dan perjuangkan dirimu untuk beramal bimujibihi, tuntutan ilmu itu. Ya, betul-betul memaksa diri untuk mengamalkan ilmu yang telah kita ketahui. Nah, ini di antara nasihat beliau ya, Imam Al-Fatih Al-Baghdadi dalam kitab beliau Ilmu Al-Amal. Sebenarnya kita katakan ini kitab sangat bagus dan pernah kita adakan juga pelajaran bersama para ustaz-ustaz ya di masa pandemi, dan waktu itu kita dapat menyelesaikan 2 kitab. Ya, di antara kitab-kitab yang bagus dibaca itu adalah Fadlul Ilmi Salaf ala Ilmu Khalaf, ya, keutamaan ilmu salaf di atas ilmu khalaf. Kemudian kitab ini Iqtida' al-Ilmi al-Amal. Nah, kemudian beliau mengatakan dan pertama ikhlas dalam menuntut ilmu, yang kedua ijtihadun nafsi. Betul-betul ijtihad itu artinya ya betul-betul berjuang ya, memaksa diri ini untuk mengamalkan ya tuntutan ilmu itu, mengamalkannya. Fa innal ilma syajaratun, kata beliau, sesungguhnya ilmu itu adalah pohon, wal amalu samaratun, amal adalah buah dari pohon. Walaysa ya'adu aliman, dan tidak dianggap seorang berilmu malam yakun bi ilmihi amilan, orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Subhanallah, ini ibarat-ibarat yang sangat-sangat bagus ya. Itu kata beliau, fa innal ilma syajaratun wal amalu samaratun.
Ya, sesungguhnya ilmu adalah pohon dan amal adalah buahnya. Jadi sudah kita sebutkan di satu peribahasa Arab ya, bahwa inti orang bercocok tanam bukanlah besar batang pohon itu, bukan pula tingginya pohon itu, bukan pula banyak cabang pohon tersebut, tapi intinya adalah banyak buahnya. Maka sekarang banyak orang membuat nanam buah-buahan atau ya dengan pot-pot mini saja ya kan. Ada durian yang di bonsai segala macam, yang penting berbuah kan, yang penting berbuah. Makanya walaupun masih kecil-kecil dia berbuah. Karena buahnya yang dicari, bukan batangnya yang dipupuk, bukan batangnya yang ingin tinggi, tidak. Tidak ada manfaatnya menjulangnya sebuah batang pohon ke angkasa sana dengan bercabang kemana-mana, tapi tidak membuahkan buah apa-apa. Maka beliau mengatakan walaisa yu'addu aliman man lam yakun bi'ilmihi 'amilan. Tidak dia anggap seorang alim orang tidak mengamalkan ilmunya. Maka oleh sebab itu para ulama menyebutkan juga al-asiqul jahil. Orang yang berbuat maksiat itu adalah jahil. Orang yang berbuat maksiat adalah jahil. Baik. Kemudian wakila. Nah, dan juga beliau menukil di sini diungkapkan orang, kata beliau, al-ilmu walidun wal amalu mauludun. Ilmu adalah walid yang melahirkan, al-amalu yang dilahirkan. Jadi anak dari ilmu adalah amal. Jadi bagaikan ilmu itu orang tua, ya al-amal adalah anaknya. Artinya ya tujuan al-ilmu walid yang melahirkan, wal amalu mauludun yang dilahirkan. Wal ilmu ma'al amal, ya ilmu bersama amal, war riwayah ma'al dirayah. Riwayat dengan dirayah. Jadi meriwayatkan juga memahami apa yang diriwayatkan. Ilmu ba'al amal, ilmu bersama amal. Baik. Fala ta'nas bil amal ma dumta mustawhisan bil ilm. Nah, ini juga tadi penjelasan dari tafsir ayat surah Al-Fatihah tadi. Fala ta'nas bil amal ma dumta mustawhisan minal ilmi. Jangan engkau senang dengan amal selama engkau orang yang jauh dari ilmu. Jangan bangga beramal tanpa berilmu. Ya, fala ta'nas bil amal ma dumta mustawhisan minal ilmi. Jangan engkau senang beramal sedangkan engkau jauh dari ilmu. Wala ta'nas bil ilmi ma kunta muqassiran fil amal. Jangan pula bangga dengan ilmu, senang dengan ilmu sedangkan engkau orang yang lalai dalam beramal. Ya, ini nasihat beliau ya. Walakin ijma' bainahuma. Tetapi hendaklah engkau gabungkan antara keduanya, yaitu ilmu dan amal. Wa in qala nasibuka minhuma, walaupun bagianmu sedikit, ilmu sedikit bermanfaat bila diamalkan. Ilmu banyak tidak akan manfaat kalau tidak diamalkan. Apalagi tidak punya ilmu tentu tidak akan beramal. Ya, kata beliau, lakin ijma', kumpulkan keduanya, wa in qala nasibuka minhuma. Walaupun engkau mendapatkan bagian sedikit dari keduanya, amal dan ilmu. Amal dan ilmu tadi. Lalu menyebutkan wa ma syai'un ad'afu minal alimin tarakan nasa ilmahu li fasadi tariqatihi. Wa ma syai'un ad'af min alim. Tidaklah sesuatu yang sangat lemah dari orang yang berilmu, manusia meninggalkan ilmunya karena rusaknya cara tariqatihi, perjalanannya atau jalannya dia. Jadi kenapa orang kadang-kadang ya betapa lemahnya seorang yang berilmu, manusia meninggalkan ilmunya karena dia tidak mengamalkan ilmunya. Ya. Wajahilin akhadha nasu bijalihi binadharihim ila ibadatihi. Dan itu wa ma syai'un ad'af min alimin. Dan orang bodoh, manusia mengambil kebodohannya karena melihat kepada ibadahnya. Nah, memang banyak juga ya betapa banyak orang tertipu dengan ahli ibadah kadang-kadang. Sehingga kagum melihat dia rajin sujud, baca Al-Quran, ya berbagai amal soleh dilakukannya. Mungkin banyak amal-amalnya tidak berdasarkan ilmu, tapi menjadi fitnah bagi orang lain. Sementara orang alim ditinggalkan orang gara-gara dia tidak mengamalkan ilmunya. Tapi orang bodoh menjadi panutan orang gara-gara dia beramal, berbuat. Jadi itu dua sisi negatif yang disebutkan di sini ya. Orang alim ditinggalkan ilmunya gara-gara dia tidak mengamalkan ilmunya.
ya dia seorang ustadz ketika berhutang tidak pernah bayar, ya dia seorang penuntut ilmu ketika berhutang tidak pernah bayar, pembohong, dusta, ya berbuat maksiat dan macam-macam, akhirnya orang tidaklah, ya untuk apa orang mengambil ilmunya, sama aja dengan orang tidak berilmu perilakunya, kan gitu. Maka oleh sebab itu Allah katakan tidaklah sama orang berilmu dan orang berilmu itu. Allah sebutkan dalam firman, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun." Katakan hai Muhammad, tanyakan kepada umatmu, apakah sama orang yang berilmu dan orang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Kalau sama saja berarti dia ya nggak ada guna ilmunya. Maka kadang-kadang orang alim menjadi panutan orang lain, orang bodoh menjadi panutan orang lain gara-gara dia perbuatan amalnya kadang-kadang. Nah, inilah barangkali pentingnya kita mencontohkan praktek sunnah di tengah umat ini, kita amalkan, ya, dan sehingga manusia mengetahui sunnah Rasulullah SAW dan mengamalkannya, dan mereka tidak terfitnah dengan orang bodoh yang beramal tanpa ilmu. Baik. Berikutnya, wa qalilu min hadza ma'al qalil min hadza anja fil aqibah. Apa maksud beliau mengatakan? Sedikit dari yang ini bersama yang sedikit dari yang ini itu lebih menyelamatkan pada hari akhirat. Maksudnya apa? Sedikit ilmu tetapi diamalkan walaupun sedikit pula amalnya, itu akan berguna, akan bermanfaat di akhirat. Ya, wa qalilu min hadza, qalil dari ilmu, sedikit dari ilmu, tetapi bersama amal yang sedikit itu diamalkan ilmu yang sedikit tadi, itu lebih bermanfaat fil aqibah, yaitu di hari kiamat. Ya, di hari akhirat itu lebih manfaat, ya, daripada orang berilmu banyak tapi tidak mengamal. Idza tafaddala bir rahmah wa tammama ala 'abdihi ni'mah, ya, apabila Allah telah berikan kurnia dengan rahmatnya dan menyumarkannya pada hamba nikmatnya, fa'almal mudafa'a wal ihmal, adapun orang yang lalai dan meninggalkan beramal, wa hubbu al-hawini wal istisal. Nah, ini penyakit ini dari menyebab orang kadang-kadang tidak beramal itu apa? Itu penyakit al-hawini wal istisal. Apa itu? Orang yang menunda-nunda. Menunda-nunda dalam beramal. Ya, al-hawini, dan suka menunda-nunda. Wa idharul khafdi wad da'ah. Lebih memilih, ya, hal-hal yang rendah-rendah. Akhaf. Ya, tidak malas lah itu maksudnya. Malas, ya. Wal mailu ma'ar rahah was-sa'ah. Lebih condong mencari senang-senang, istirahat. Keluasan, ya, tidak mau capek lah istilahnya. Ingin enjoy, ingin santai gitu ya. Tidak ada kesantaian bagi orang berilmu, tapi dia memilih al-mailu ma'ar rahah. Lebih condong kepada untuk mencari senang-senang, ya. Apa kata orang sekarang, ya, banyak-banyak lah dengan model-model bahasa gaul sekarang, mereka ingin mencari lagi enjoy dan macam-macam, ya. Fa inna khawatimah hadhil khisal adz-dzamimah wal uqbaha kariha wa khimah. Efek dari orang yang tidak mau beramal, berencana dan berencana untuk beramal, lebih memilih kemalasan daripada beramal. Sungguhnya hasil dari sifat-sifat ini semua adalah kehinaan, dan balasan di akhirat adalah hal yang sangat menyedihkan dan memuncikan. Nah. Kemudian wal ilmu yuradu lil amal. Ini ungkapan-ungkapan para ulama. Tujuan ilmu itu adalah untuk diamalkan. Wal ilmu yuradu lil amal. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Ilmu itu dicari untuk diamalkan. Kamal amalu yuradu lin najah. Demikian pula tujuan untuk beramal adalah agar selamat dari azab Allah kelak di akhirat. Fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilmi, kana al-ilmu kallan 'alal 'alim. Apabila amal itu, ilmu tidak diamalkan, ya, apabila amal qasiran tidak dilakukan, jauh dari ilmunya, kana al-ilmu kallan 'alal 'alim. Ilmu tersebut menjadi beban bagi seorang alim. Makanya Allah mengumpamakan orang-orang berilmu tidak mengamalkan ilmunya adalah seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran. Ya, kama sal himar yahmilu asfara.
Allah upamakan ulama-ulama Yahudi kama himari yahmil asfara. Karena mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya. Seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran ya, kitab, buku-buku ya tapi dia tidak tahu apa yang ada di atas. Tidak mengamalkannya. Ya, maka ilmu akan menjadi bencana bagi seorang alim apabila dia tidak mengamalkan ilmunya. Wa na'udzubillahi min ilmin adakallan. Kita berlindung dengan Allah daripada ilmu yang menjadi musibah, menjadi beban. Wa urata dhullan, dan menyebabkan kehinaan. Wa sara fi raqabati sahibihi dhullan, sehingga menjadi yang mengekang leher pemiliknya kelak di akhirat. Qala ba'dul hukama, kata beliau, sebagian para ahli hikmah berkata, al-ilmu khadimul amal. Ini perkataan para ahli hikmah ini ya, al-ilmu khadimul amal. Ilmu itulah pelayan amal. Ilmu adalah pelayan amal. Wal amalu ghayatul ilmi. Wal amalu ghayatul ilmi. Sedangkan amal adalah tujuan ilmu. Ilmu pelayan amal dan amal adalah tujuan ilmu. Nah, falaulal amala lam yutlab ilm. Lam yutlab ilmun. Kalau bukan karena amal, tidaklah perlu ilmu itu dicari. Kalau bukan karena amal, tidak perlu ilmu itu dicari. Walaulal ilmu lam yutlabu amal. Kalau bukan karena ilmu, tentu tidak dicarinya amal. Ya, jadi belum menyebutkan sini kaitan antara ilmu dan amal. Kalau bukan karena amal, tentulah tidak dicari ilmu. Kalau bukan karena ilmu itu, ya, tentu tidak pula dituntut amal. Nah, kemudian wala ada al-haqqa jahlan bihi. Wala an ada al-haqqa jahlan bihi ahabu ila min an ada zuhdan fihi. Kata beliau, seseorang meninggalkan kebenaran karena bodoh tentang kebenaran itu lebih baik menurutku daripada orang yang meninggalkan kebodohan karena zuhud terhadap kebenaran itu. Lalu menyebutkan mungkin perkataan Sahal bin Muzahid. Ya, beliau berkata zaman saya ini, al-amru adyaqu ala alim min aqdi tis'ina ma'anna al-jahila la yu'daru bi jahalatihi lakin al-alim ashaddu 'adaban idza taraka ma'alima falam ya'mal bihi. Ya. Sebuah sempit atau seorang alim ya daripada aqdi tis'in. Apa maksud aqdi tis'in? Itu adalah membuat 90 buhul. Bersamaan sungguhnya orang jahil tidaklah diberi uzur atas kebodohannya. Lakinil alim, tapi orang alim asyadu adaban. Orang alim akan lebih berat azabnya idza taraka ma'alima, bila dia meninggalkan apa ia ketahui, falam ya'mal bihi, dan tidak mengamalkan apa yang ia ketahui. Baik. Qala Syekh, ini di sini beliau berkata, wahal adraka man adraka min as-salaf al-madina adratan uda illa bi ikhlasil mu'taqad wal amal salih. Kata beliau, tidaklah ulama-ulama salaf yang telah berlalu mendapatkan kedudukan yang mulia kecuali dengan ikhlas dalam keyakinannya dan amal saleh. Wa zuhudil ghalibi fi kulli ma raqa min ad-dunya, dan zuhud terhadap hal-hal yang berlebihan dalam urusan dunia. Baik. Kemudian beliau menyebutkan di sini berbagai faedah-faedah. Wa hal wasala al-hukama ila sa'adatil uzma illa bitashmiri bis sa'i war ridha bil maisur. Tidaklah orang-orang yang ahli hikmah sampai pada tingkat kebahagiaan yang besar kecuali dengan bersemangat dalam berusaha, ya, bekerja keras maksudnya, waridho bil mausur, dan redha dengan kondisi yang serba berkekurangan, ya, wa batlu ma faddala anil haja lisail mahrum, memberikan apa yang lebih dari kebutuhan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Wa hal jami'u kutubil ilmi illa ka jami'il fiddati wadh dhahabi. Subhanallah. Ini keutamaan membeli buku, mengumpulkan kitab. Ya, beliau katakan tidaklah orang yang mengumpulkan buku-buku, kitab-kitab ilmu kecuali seperti orang mengumpulkan perak dan emas.
Tetapi kitab-kitab itu bukan sekedar dipajang, ya, bukan sekedar untuk hiasan rumah, tetapi betul-betul dibaca, dimanfaatkan. Ya, kata beliau, orang yang mengumpulkan kitab-kitab ilmu seperti orang sedang mengumpulkan apa, perak dan emas. Wahal manhumu biha illa kal harisil jasyid alaihi. Orang-orang yang merindukannya kecuali seperti orang yang sangat lapar mendapatkan keduanya. Ya, mendapatkan emas, ya, emas dan perak itu. Wahal maghramu bihubbiha illa kakanzihima. Ya, tidaklah orang tertipu dalam mencintai kecuali orang-orang yang menyimpan keduanya. Emas dan perak disimpan tidak gunanya, tapi digunakan gitu. Wa kama la tanfa'ul amwalu illa bi-infaqiha. Nah, beliau ingin mempersamakan antara ilmu dengan amal. Harta tidak akan betul-betul bermanfaat bagi orang memiliki kecuali dengan infak. Dalam hadis kata Rasulullah SAW sebutkan, ya, tidaklah bagi manusia itu kecuali apa yang kalau dimakan sudah makan sudah ditelan, habis sudah di kotoran, apa yang dipakai menjadi usang, tetapi yang baki, ya, harta sebenarnya bagi kita adalah yang selalu akan kita nikmati saat kita telah berpindah ke alam akhirat. Harta tersebut masih dapat kita manfaatkan. Maka beliau mengatakan tidak adalah manfaat harta kecuali dengan diinfakkan. Demikian pula ilmu tidak akan bermanfaat kecuali bagi orang mengamalkannya. Ya, wara'a wajibatiha, dan betul-betul menjaga kewajiban-kewajibannya. Fal yanzur ru'un li nafsihi, adalah seseorang melihat bagi dirinya. Wal yaqtanim waqtahu, hendaklah dia gunakan waktunya. Jangan sampai kita selalu menunda-nunda, ya, terdengar menghafal ayat ini, menghafal doa ini, beramal salat ini, salat sunnah ini, dan seterusnya berbagai bentuk amal-amal saleh, ya, tetapi kita tidak pernah melakukannya, ya. Nah, kemudian kata beliau, fa inna sawa'a qalilun warrahila qaribun wattariqu mawqufun. Ini beliau menyebutkan, ya. Kemudian waktu kesempatan sangat sedikit, perjalanan sangat warahil qarib. Kita akan meninggal waktu yang sudah tidak singkat. Sedangkan jalan penuh dengan rasa menakutkan. Wal ikhtirar ghalibun, sedangkan kita tertipu di dunia ini sangat banyak sekali. Wal khataru azimun, sedangkan hal yang mengkhawatirkan sangat besar. Wan naqida basirun, orang-orang yang berhati-hati dia akan melihat. Wallahu ta'ala bil mirsad, sedang Allah SWT telah menyiapkan untuk menghisab hamba-hambanya. Wa ilaihil marji' wal ma'ad, kepada Allah tempat kita kembali dan untuk menghadapnya. Maka di situ faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan amal walau sebesar biji dzarrah dari kebaikan, dia akan melihat balasannya. Dan sebaliknya barang siapa melakukan amal keburukan sebesar biji dzarrah juga akan melihat. Di sini disebutkan wa may ya'mal. Maka kalau kita lihat ayat-ayat waladina amanu wa amilus shalihat illa ladina amanu wa amilus shalihat, dikaitkan antara iman dan amal. Dikaitkan iman dan amal. Betapa banyaknya ayat bicara tentang itu. Ini tentang pentingnya menunjukkan apa? Beramal. Ya, demikian seseorang akan dibalas sesuai amalnya. Wa may ya'mal, barang siapa yang beramal. Ya, nah ini menunjukkan tentang pentingnya mengamalkan ilmu. Baik, kita harus melatih diri hari demi hari, sedikit demi sedikit. Ilmu-ilmu yang telah kita dapatkan perlu kita praktekkan dan kita amalkan. Baik. Setelah itu menyebutkan sebuah hadis sabda Rasulullah SAW yang tadi kita sebutkan, ya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan melangkah dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 hal. An umri fima afnah, umurnya di mana dia habiskan. Wa an ilmihi madza amila fih, tentang ilmunya apa yang diamalkan dalam ilmu tersebut. Wa an mali min aina iktasaba wa fima anfaqa, dan tentang hartanya di mana dia dapat dan ke mana dia infakkan, dia belanjakan. Wa in jismi fima ablah, ya, dan dalam riwayat lain wa an syabab fima ablah. Baik, tentang dirinya di mana dia habiskan, dia selesaikan, atau masa mudanya dalam riwayat lain. Baik. Ini hadis yang telah kita sebutkan,
ya, bagaimana di situ tadi sudah kita bahas, di antaranya seseorang akan diminta pertanggungjawabkan tentang ilmunya. Baik. Kemudian Al-Khatib Baghdadi berkata Ibnu Mas'ud, ya, mauquf ini, Hasan menurut Syalbani mauquf, ta'allamu fa idza 'allimtum fa'malu. Belajarlah, apabila kalian telah memiliki ilmu maka amalkanlah, kata Ibnu Mas'ud. Ya. Baik. Dan banyak sekali di sini di antaranya ungkapan para ulama-ulama salaf, ya, sangat banyak sekali tentang motivasi untuk mengamalkan ilmu tersebut, ya, untuk mengamalkan ilmu. Baik, barangkali ya untuk materi kita cukupkan sampai di situ dulu. Mudah-mudahan hal yang singkat ini bermanfaat bagi kita untuk kita ambil faedahnya. Setelah kita bahas sedikit tadi tentang dalil-dalil di Al-Qur'an Al-Karim maupun dari hadis-hadis Nabi SAW, ya, tentang anjuran untuk mengamalkan ilmu dan juga ancaman bagi orang yang tidak mengamalkan ilmu. Baik, dan juga kita telah ambil sedikit mukadimah daripada kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal karya Al-Imam Khatib Baghdadi. Baik. Dan berikutnya kita kembalikan kepada pembawa acara untuk menerima pertanyaan jika dilanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Ada sesi pertanyaan. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Baik, kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Al-Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra hafizahullah taala. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada peserta untuk melayangkan pertanyaan yang kiranya hendak ditanyakan kepada Al-Ustadz hafizahullah taala. Naam. Para peserta yang kiranya hendak bertanya silahkan Naam, silahkan akhuna Yusuf Adi Musyaffa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Saya mau bertanya terkait tentang niat, Ustaz. Jadi bagaimana menggabungkan antara niat ikhlas dengan tuntutan masyarakat terkait gelar pendidikan, Ustaz? Seperti kalau kita ingin
satu instansi atau suatu madrasah misalnya, sementara madrasah tersebut hanya menerima lulusan sekian atau lulusan magister atau doktoral. Nah, gimana menggabungkan antara niat dengan tuntutan masyarakat tersebut? Baik, cuma diulangi pertanyaannya, Yusuf, kurang jelas, betul-betul. Assalamualaikum. Afwan Ustaz, bagaimana menggabungkan antara niat ikhlas, ya niat kita dengan tuntutan masyarakat terkait benar pendidikan. Seperti tatkala kita ingin menjadi bagian dari satu madrasah, sementara madrasah tersebut hanya menerima lulusan terkait agar menjadi pengajar harus lulusan magister atau doktoral. Intinya bagaimana menggabungkan antara niat ikhlas dengan tuntutan masyarakat terkait benar pendidikan tersebut. Baik, itu tidak ada hal yang bertentangan. Di antara orang ingin mendapatkan orang yang telah memiliki pendidikan yang sampai pada tingkat yang secara formal, kemudian juga di mana telah melalui seleksi-seleksi dalam ujian-ujian, tentu dia ilmunya lebih tinggi dari orang-orang yang dibanding orang-orang yang tidak memiliki pendidikan formal, yang tidak ada bukti-bukti bahwa dia sebagai orang yang telah memiliki ilmu. Itu bukti syahada, nilai yang diujikan, itu di antara bukti. Ya, tapi bukan berarti setiap orang yang tidak punya syahada bukan tidak punya ilmu. Namun yang dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat tentu yang punya bukti. Ya, itu tidak bertentangan dengan keikhlasan. Kita belajar ilmu karena ilmu. Makanya niatnya diajarkan oleh para ulama ketika niat untuk ilmu itu sebenarnya ditanyakan pada Imam Ahmad adalah untuk membuang kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Tapi kalau kita menuntut ilmu, ingin supaya dapat pekerjaan, ingin nanti diterima di pekerjaan, ini jelas-jelas mengotori niat kita dalam menuntut ilmu, karena tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan, bukan untuk mencari ilmu. Kalau kita mencari ilmu, kemudian dari wasilah yang telah kita dapat itu kita diberikan kedudukan, itu hal yang lain. Sama dengan seseorang ditanya kepada Rasulullah SAW, ada orang memujinya, ya, gara-gara berbuat baik. Apakah hal itu mengurangi keikhlasan dia? Apakah dia dianggap ria? Tidak. Maka Rasul mengatakan itu adalah busra yang diberikan pada seseorang. Yang terpenting dia tidak mengharapkan pujian itu. Tidak mengharapkan pujian itu. Tapi kalau orang memujinya atas kebaikannya, ya itu adalah busratul mukmin, ya, yang Allah jadikan lebih dahulu di hadapannya di dunia ini. Tetapi ketika orang tidak memujinya, dia juga tidak berkecil hati. Dan sebaliknya demikian pula kita menuntut ilmu. Bahwa tujuan kita baik apa diterima atau tidak diterima di pekerjaan di sebuah lembaga pekerjaan atau tidaknya, kita bukan poinnya di situ. Kita adalah ingin mendapatkan ilmu dalam mencari ilmu. Tapi kalau tujuannya mencari ijazah akan bekerja, di sini yang berubah niat kita, ini yang merusak niat kita namanya. Nah, tujuan kita untuk mendapatkan syahadah, nanti diterima di pekerjaan. Dan orang yang memiliki niat begini biasanya dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya fokusnya kepada ijazah, bukan kepada ilmu. Ya, jadi tidak ada pertentangan ketika masyarakat ingin lembaganya orang-orang yang memiliki yang syahadah ijazah yang formal, yang tentu ini adalah aturan yang di mana-mana saja, siapapun sekarang seseorang ya ingin mendapatkan pekerja atau memiliki suatu pengalaman. Tidak ada orang mencari seseorang mengaku saya punya ilmu, saya begini, tapi tidak ada bukti, tentu juga susah bagi masyarakat untuk menentukan. Karena mereka mempercayakan kepada lembaga-lembaga yang di sana dibina oleh orang berilmu, kemudian mengeluarkan alumni-alumni yang diberikan syahadah dan jaza sebagai standar untuk bagi masyarakat untuk mempercayakan lembaganya kepada orang berilmu. Dan kita, orang berilmu, kita bukan tujuannya agar digunakan orang lembaga. Kita digunakan atau tidak, kita tetap aja mengajarkan ilmu, kita tetap aja menuntut ilmu. Ya. Kalau fokusnya ingin dapat pekerjaan, ya di situ tadi yang jelas, ya niat ilmunya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, karena tujuan ilmu itu bukan untuk mencari
kesenangan duniawi, tapi untuk diamalkan, mengangkat kebodohan dari diri sendiri dan orang lain. Tapi ketika kita diberi jabatan, karena setelah lulus di S3, itu busra namanya. Tapi kita kan tidak itu yang kita tuju pertama, ya. Itu hanyalah seperti mana kita gambarkan tadi, pujian seseorang berbuat baik. Seorang memujinya itu adalah busra bagi seorang mukmin di dunia ini atas amal baiknya, tetapi bukan dia tujuannya ingin mencari pujian orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang dilayangkan melalui pesan. Di sini ada 2 pertanyaan berdekatan. Yang pertama, bagaimana tips untuk menjaga semangat? Baik, bagaimana pertanyaannya? Coba diulangi pertanyaannya. Nah, Ustaz, apakah sampai pertanyaannya? Bagaimana? Baik, saya ulangi. Bagaimana cara menjaga semangat menuntut ilmu agar tidak naik turun semangat tersebut? Baik, pertama, agar semangat itu tetap ada dalam diri kita, selalu mengingat kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan di dalam menuntut ilmu tersebut. Ya, tentu yang menuntut ilmu sebagai jalan kebaikan banyak sekali hambatan, terutama adalah dari setan sendiri pasti tidak menyenangi orang-orang beriman itu berilmu yang akan menimbulkan kita dapat terselamatkan dari syubhat-syubhat, dari tentara setan yang selalu menyebarkan bentuk syubhat namanya. Maka oleh sebab itu disebutkan dalam sebuah ungkapan para ulama bahwa orang alim itu ya lebih besar mampu mengalahkan bala tentara 1000 dari tentara iblis. Maksudnya kenapa? Karena orang alim ini sangat banyak membawa kebaikan kepada orang lain, ya, bagi dirinya maupun orang lain. Tetapi kalau orang bodoh, dan inilah cara setan untuk mudah menyesatkan orang ketika tidak berilmu. Dengan ilmu itu kita mudah-mudahan setan dapat kita hadapi dengan ilmu. Baik setan dari kalangan manusia pun dari jin, was-wasnya segala macam. Maka oleh sebab itu memang salah satu musuh terberat di dalam menuntut ilmu ini, ya, setan pasti akan menggambarkan kepada kita berbagai rasa ketakutan dan macam-macam hal yang kesulitan. Tapi kenapa kita ketika kita butuh sesuatu, kita tidak akan pernah merasa bosan, tidak akan pernah malas, sebagaimana seseorang tidak ada pernah bosan untuk minum air, bosan untuk makan nasi, karena dia tahu itu kebutuhannya. Ya, maka dari itu untuk selalu istiqomah di dalam menuntut ilmu, pertama berdoa kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ya teman yang membantu kita, memotivasi semangat kita, bergaul dengan orang-orang selalu cinta ilmu. Yang ketiga adalah mengamalkan ilmu. Yang keempat adalah dengan mencari ilmu mana suasana yang menghilangkan kebosanan. Ketika datang ngantuk, membaca buku, nah kita upayakan berdiri, cari suasana lain, pindah dari tempat tersebut. Ya, berupaya mengganti suasana agar tidak membosankan. Ya. Maka capek di dalam rumah, kita coba keluar rumah. Pengalaman-pengalaman yang kita lakukan waktu sedang belajar begitu. Kadang-kadang kita di kampus dulu waktu di Madinah, capek di kamar, kita keluar, cari di taman-taman, duduk di dekat tiang listrik kadang-kadang, ya, santai, berangin-angin. Kita upayakan
tempat kita mendapat ilmu itu menyenangkan. Itu yang pertama. Jadi kalau memang tempat belajar itu kotor, kamarnya tidak bersih, ya pasti kita cepat ngantuk, malas, dan seterusnya ya. Maka itu juga perlu kita perhatikan untuk membantu semangat kita dalam ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bagaimana cara menepis futur dalam menuntut ilmu sampai-sampai semangat itu surut dan kita enggan datang ke majelis ilmu? Baik. Seseorang futur dalam mencari ilmu. Siapa jawaban yang telah kita jelaskan? Karena dia tidak menyadari, tidak merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Maka karena itu dia bosan. Tetapi kalau kita lihat kenapa dia tidak bosan menghirup udara, tidak bosan dia minum air, tidak bosan dia memakan nasi, ya, karena dia memaksakan kebutuhannya. Kalau kita menuntut ilmu itu hanya karena tidak ikhlas, yang banyak sebetulnya menyebabkan juga seseorang tadi futur ketidakikhlasan menuntut ilmu. Banyak kita buktikan dari mahasiswa yang masuk ke lembaga-lembaga pendidikan yang terkenal terfavorit atau dianggap lembaga maju. Dia malas-malas, banyak tidur, terlambat masuk kelas, segala macam. Sekarang tujuannya sudah nanti dianggap sebagai mahasiswa dari lembaga tersebut, seakan-akan dia merasakan dia akan mudah mencari pekerjaan, dia anggap sebagai orang yang sudah berilmu karena keluar dari lembaga tersebut. Nah, ini kembali dari niat kita. Keikhlasan dalam berilmu tadi jauh, maka akhirnya ada kebosanan timbul. Tapi kalau kita betul-betul merasa ilmu itu penting, kita tidak akan pernah bosan untuk ilmu. Ya, kita mencari ilmu bukan karena ingin dianggap alim oleh orang, tapi kita ingin membuang kebodohan dalam diri kita yang begitu banyak tentang masalah ini. Agama, masalah dunia, dan yang berkaitan dengan hukum agama, dan seterusnya. Maka intinya seseorang datang futur ya karena itu. Pertama, ilmunya tidak diamalkan. Yang kedua adalah untuk ilmu itu tadi juga karena tidak fokus. Artinya keluyuran untuk ilmunya, tidak fokus. Untuk ilmu itu kalau belajar suatu kitab, selesaikan kitab tersebut. Tapi kalau hanya mondar-mandir untuk ilmu, masjid sana, masjid sini, mondar-mandir, ya tidak. Capek aja dia tidak mendapatkan ilmu. Kan belajar satu guru, yang di situ kita hadir terus pengajiannya, walaupun hanya kita hadir 2 kali dengan sepekan, apa kajian kitab akidah atau kitab fikih, kita rutinin, betul fokus, itu baru. Tapi kalau orangnya mundar-mandir untuk ilmu, dia tidak akan pernah merasakan ilmu itu. Nggak nyambung ilmunya, kemudian sudah sekian tahun untuk ilmu juga tidak pernah merasakan punya ilmu dia nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Kemudian berikutnya, afwan Ustaz, saya ingin minta diberi bimbingan sebuah doa yang kiranya doa tersebut mustajab agar bisa istiqomah di dalam menuntut ilmu. Baik. Doa mustajab untuk ilmu, apapun doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu doa mustajab semua. Tetapi Syekh Islam Taimiyah menyebutkan tentang sebuah doa yang mustajab itu bukan karena doanya saja, bukan karena lafaz dan maknanya saja, tetapi juga ibarat orang, kata Syekh Islam Taimiyah, memegang pedang yang tajam. Doa ini mustajab, nggak ada doa yang tidak mustajab. Tetapi tergantung pukulan orang yang memegang pedang ini. Kemudian tidak ada hambatan dari pedang itu untuk memotong satu benda yang dipotong. Kalau orang yang memegang pedang ini adalah orang yang kuat untuk menghempaskan pedang itu kepada kayu yang dipotong, tentu makanannya tajam. Dan tidak ada pula di sana yang menghambat, tidak ada paku. Maka saya sampaikan, ketika seorang dalam berdoa, benar-benar dia fokus pada Allah, khusyuk dalam doanya, dan tidak ada hal yang menghambat doa yang tidak dikabulkan, dia tidak makan harta yang haram, ya, tidak mustajil dalam doa dan seterusnya. Doa itu makhluk semua. Maka doa-doa hafal aja doa-doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Seperti doa umpamanya Allah inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu doa setiap pagi diajarkan Rasulullah SAW. Nah, itu pasti doa makbul. Doa langsung dari Rasulullah SAW. Dan doa tidak ada yang tidak makbul, makbul semua.
Cuman bentuk makbulnya disebut Rasulullah SAW ada berapa jenis bentuk. Ima Allah berikan sesuai dengan permintaannya, atau Allah indahkan dari keburukan lawan dari permintaannya, atau Allah simpan pahala doanya untuk akhirat kelak, kata Rasulullah SAW, dan itu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Pertanyaan berikutnya, kita ingin mengamalkan ilmu kita. Hanya saja selalu ada saja orang yang menggunjing kita. Bagaimana menyikapi orang yang demikian, Ustaz? Baik, hal-hal yang menyebabkan ada orang-orang peduli dengan banyak hal-hal kejahatan orang lain ini tidak akan membuat kita maju. Karena apapun ya dalam hidup ini pasti ada orang yang senang dan ada orang yang tidak senang. Orang menggunjingkan, tidak menggunjingkan, itu urusan orang lain. Walaupun kita ada digunjingkan, mungkin ada juga orang yang memuji-muji, yang berlebih-lebihan. Tapi kita bukan terpengaruh dengan omongan orang lain. Tidak ada efeknya omong orang tersebut kepada kita, digunjingkan, tidak digunjingkan, terserah dia. Itu urusan dia dengan dosanya dia. Maka apapun kejahatan orang tidak perlu menjadi suatu pikiran bagi kita. Karena kejahatan dia buat ya dosa bagi dia dan pahala bagi kita. Nah, kita beramal soleh, apa yang digunjingkan orang? Digunjingkan orang dia. Tidak urusan kita dengan gunjingan dia. Itu dosa dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan fokus kepada perbuatan orang kepada kita, ya, karena apapun kejahatan orang kepada kita, kita tidak akan pernah diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Tapi waspadalah, jangan sampai kita berbuat zalim pada orang lain, pasti akan diminta oleh Allah SWT. Maka kalau antum sibuk dengan apa kata orang, antum tidak akan pernah bisa melakukan hal-hal yang positif bagi diri sendiri. Ya, kenapa harus terganggu dengan perkataan orang lain? Ya, kenapa harus merenungkan ucapan-ucapan orang lain? Selama hal-hal tersebut tidak menggoreskan mengeluarkan darah dari diri kita, omongan orang lain tidak akan pernah mengurangi rezeki kita, mengurangi umur kita, tidak akan pernah membuat kita menderita dan bahagia. Semuanya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejahatan-kejahatan orang lain tidak akan mempengaruhi kita selama kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mohon perlindungan kepada Allah SWT dari segala kejahatan makhluknya. Maka diajarkan kita untuk selalu sering baca doa qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dibacalah ayat-ayat tersebut, ya. Ini di antara hal-hal. Orang memujikan kita beramal, apa urusan? Itu urusan dia, tidak perlu kita menjadi berhenti beramal karena dibunyikan orang. Ini kadang-kadang kita mungkin terlalu lebay dalam menanggapi orang-orang, atau kadang-kadang banyak juga orang merasa-rasa digunjingkan. Ya, perasaan dia sendiri, padahal orang-orang mungkin tidak pernah mengunjungkan dia, cuman dia setan membawakan bisikan-bisikan kepada dirinya. Maka oleh sebab itu selalulah mendekatkan diri kepada Allah, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari hambatan-hambatan yang membuatkan kita untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala atau membuat kita malas dalam mengamalkan ilmu yang telah kita dapat. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan. Berikutnya Ustadz, dosakah jika kita memiliki ilmu tetapi kita tidak mengamalkannya? Baik, berdosakah kita ketika kita memiliki ilmu dan kita tidak mengamalkan? Apa yang dimaksud di sini? Kalau ilmu tersebut dalam jangkauan perbuatan kita mampu mengamalkannya. Seseorang ustadz mengajarkan tentang pelaksanaan haji, namun dia tidak pernah berhaji. Kenapa? Karena dia tidak mampu. Itu beda halnya. Ada orang ustadz memberikan dorongan agar orang berinfak dan bersedekah, tapi dia tidak melakukan hal itu karena kekurangan yang ada pada dirinya. Jadi itu berbeda antara ilmu yang dimampu oleh dia, ilmu yang memang dia bisa melakukannya, kewajiban dia melakukan hal itu, mengamalkannya. Tapi di luar kemampuannya Allah dia tidak akan berdosa. Seperti orang tadi kita katakan mengajarkan tentang hukum-hukum berjihad, keutamaan berjihad, dan jihad itu tidak ada sekarang ini dalam arti mengangkat senjata karena itu tergantung dengan kebijakan pemimpin tertinggi kaum muslimin.
Dan tidak masalah, ya. Dan inilah yang perlu dibedakan antara yang dimaksud di sini adalah ilmu-ilmu yang memang kewajiban untuk kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita. Dan jelas sekali ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan kepada seorang jiwa yang melebihi dari batas ya kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya Ustaz, masyarakat kita yang mayoritasnya memiliki amalan-amalan yang berbeda dengan amalan yang kita pelajari. Ilmu yang kita pelajari terkadang yaitu berseberangan dengan apa yang diamalkan oleh masyarakat. Bagaimana kita mengamalkan ilmu yang kita pelajari, padahal terkadang itu berseberangan dengan apa yang ada di tengah masyarakat, sehingga kita bisa terhindar dari yaitu fitnah yang mungkin disebarkan oleh mereka. Kita dalam mengamalkan ilmu tidak ada syaratnya harus sesuai dengan apa yang diamalkan masyarakat. Ya, kita mengamalkan ilmu adalah sesuai apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah-ibadah sesuai dengan masyarakat. Ya. Apapun yang dilakukan oleh masyarakat di luar tuntunan Rasulullah SAW, maka kita tidak boleh mengamalkannya, karena itu adalah satu melanggar sabda Rasulullah SAW sendiri, karena telah melakukan sebuah ibadah-ibadah, tuntunan ritual yang tidak pernah diajarkan sebagai agama oleh Rasulullah SAW. Maka kita tidak perlu mengikuti apa yang kita nanti akan celah begini, celah begitu. Dan kalau kita ikuti omongan orang, ya tidak akan pernah kita bisa melakukan amal-amal ibadah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah tantangannya yang disebutkan Rasulullah SAW, bahwa orang mengamalkan sunnah Rasulullah pada zaman seperti orang berjalan di atas orang yang mengamalkan sunnah, mengamalkan ilmu di atas zaman seperti memegang bara api. Jadi bukan segampang begitu. Dan tantangan begitu tentu hal yang sudah biasa di tengah masyarakat. Tetapi ada sifat-sifat yang hikmah di dalamnya. Contoh, umpamanya ada hal-hal yang khilaf antara ulama. Kita dari hal ini adalah melihat maslahat dakwah di sini. Selama itu bukan hal yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah SAW. Cuma perbedaan para ulama dalam hal mentarjih mana yang lebih kuat dari pendapat tersebut. Contoh masalah salat salat tarawih, apakah 20 atau 8, apa ya. Nah, ini hal-hal yang berbeda, yang mana ada dalilnya di setiap perkataan tersebut. Cuman ulama berbeda mana yang lebih kuat pendapatnya, apakah salatnya 8 atau salat 20, masing-masing ada dalilnya. Ya. Nah, kita dalam masalah dakwah, kalau masyarakat belum memahami, ya kita tidak apa-apa salat 20 rakaat bersama mereka. Atau kita jelaskan kepada mereka. Ya. Jelaskan kepada mereka, ya, diarahkan bagaimana mengkompromikan pendapat tersebut. Tentu ini bagi orang-orang yang punya ilmu. Selama amalan masyarakat itu tidak merupakan bertentangan dengan sunnah, hanya marjuh saja menurut para ulama, maka boleh kita lakukan karena itu bagian dari sunnah. Tetapi marjuh lebih kuat pendapatnya mana? Ya, contoh umpamanya jahar dengan basmalah, ketika sholat yang jahar maghrib 2 rakaat pertama, isya 2 rakaat pertama, subuh 2 rakaat, itu kan kalau sholat berjamaah imam menjaharkan basmalah menurut sebagian pendapat ulama, ada yang menafsirkan itu masalah mentarjih saja kekuatan dan masing-masing punya dalil. Maka kita tidak mengamalkan hal-hal seperti itu karena demi maslahat dakwah sampai umat memahami pendapat yang lebih kuat menurut kita. Tapi hal-hal seperti ini bukan hal yang mendasar pertama sekali yang harus dimulai dakwah suatu tempat, dimulai dulu menjelaskan hal-hal yang khilafiyah. Tidak. Mulai dulu dengan menjelaskan masalah-masalah pokok agama, hal-hal yang semua umat bersepakat atas hal dasar tersebut. Kita ajarkan hal-hal seperti dulu sampai mereka cinta kepada ilmu, mereka juga sudah tahu bagaimana pembahasan-pembahasan ilmu yang kita sampaikan berdasarkan dalil, ada kepercayaan masyarakat, baru situ kita mulai
membahas hal yang memang kalau itu perlu dijelaskan. Karena dalam berdakwah bukan sekadar berilmu tapi juga perlu mengetahui tentang fikih dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pertanyaan yang terakhir. Afwan Ustaz, dengan tersebarnya media sosial di zaman kita ini, terkadang banyak postingan atau apa yang di-share oleh sebagian ikhwan sehingga sampai kepada kita. Hanya saja terkadang kita tidak mampu untuk mengamalkan apa yang di-share tersebut. Lalu, bolehkah kita yang belum mampu mengamalkan apa yang sampai kepada kita tersebut, lantas kita share ulang? Begitu Ustaz. Jazakumullah khairan. Baik, yang dimazmum yang disalahkan adalah ketika seseorang tujuannya sekedar manfaat share saja. Agar akunnya lebih sering di-like oleh orang lain, ini suatu niat yang salah. Tapi dia share membagi ilmu karena kelemahan dalam mengamalkan, boleh. Hal yang boleh seseorang menyampaikan ilmu. Ya, boleh saja seseorang menyampaikan ilmu karena ada dua hal. Seseorang melarang suatu pekerjaan yang mungkar, dia wajib melarang. Di sisi lain dia wajib pula untuk mengamalkan. Tapi kalau dia tidak mampu, tadi sudah kita jelaskan. Ya, kalau dia tidak mampu, sudah kita jelaskan. Ini kalau hal itu merupakan hal yang wajib. Tapi kalau itu hal-hal yang sunnah, maka dia tidak berdosa ketika membagi juga. Tapi dia tidak akan mendapatkan manfaat yang besar dari ilmu. Contoh, dia men-share tentang keutamaan puasa Senin Kamis. Ada motivasi hadis-hadisnya, tapi dia tidak pernah puasa Senin Kamis. Tidak salah juga dia membagi kepada orang lain. Ya, dia juga ketika orang lain dapat melakukan hal itu dengan melalui informasi yang disadarkan oleh dia mendapat pahala. Tetapi bukan sekedar tujuannya adalah ingin tadi disebutkan agar akunnya mendapat like dari orang lain, ya, membuat suatu status seperti itu. Tapi benar ingin menyebarkan ilmu, memberikan menyebarkan kebaikan kepada umat. Tetapi bila hal itu hal yang wajib, dia meng-share tentang wajib hormat pada orang tua, lalu dia tidak menghormat pada orang tua, dia berdosa. Berdosanya bukan karena nge-share tadi, nge-share dia karena perbuatannya yang melanggar ilmu yang sudah diketahui. Itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Naam, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz kita, Al-Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra, hafizahullahu ta'ala. Dan alhamdulillah kurang lebih 1,5 jam telah berlalu dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini bisa kita amalkan menjadi amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara khusus kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekurangan dari kami. Kemudian sebelum meninggalkan acara, maka kami ingatkan untuk para peserta agar tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, karena ada beberapa pengumuman yang berkaitan dengan yaitu resum dan juga sertifikat bagi peserta. Jazakumullah khairan kami ucapkan kepada Al-Ustadz Dr. Ali Musri Samjan Putra hafizahullah ta'ala, dan kami persilahkan Ustadzuna untuk meninggalkan ruang Zoom. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati hafizakumullah. Naam, sebelum kita meninggalkan atau menutup majelis ini, maka kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi jangan meninggalkan ruang Zoom dulu, barangkali ada yaitu beberapa pengumuman dari panitia yang kaitannya dengan yaitu sertifikat dan seterusnya. Saya pribadi mohon maaf dan mohon izin untuk undur diri.
Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.